Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hendaklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dimudahkan langkahnya untuk memenuhi panggilan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita lakukan hari demi hari, Jumat demi Jumat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga selalu kita curahkan kepada pemimpin terbesar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sangat berjasa kepada umat manusia, membawa manusia ke Adam terang benderang yang dinamakan dengan ajaran dinul Islam. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam hidup kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kekuatan dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk kita bisa jadikan pegangan, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, dan besok kita memperingati hari lahirnya manusia pilihan, pemimpin umat manusia di muka bumi ini, yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masyarakat yang berada pada gurun pasir yang tandus, dengan masyarakat jahiliyah yang tidak beradab, di mana yang kuat selalu menista yang lemah, berhala dijadikan pengharapan, maksiat dijadikan pekerjaan. Akan tetapi pada masa itu Allah tidak menurunkan azab kepada umat pada yang hidup pada saat itu, tetapi Allah malah menurunkan suatu rahmat, suatu manusia pilihan, pembawa ajaran kebaikan, pembawa rahmat semesta alam, dan juga sebagai penyempurna dari akhlak manusia, laksana mata air segar yang membasahi para pengembara di padang tandus, memberikan kesegaran dan cahaya pada suatu tatanan masyarakat yang tenggelam dalam jurang kebodohan dan kesesatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ada dan berkembang sampai saat ini tentulah atas berkat jasa beliau yang berdakwah tanpa henti-hentinya, bahkan sampai berdarah-darah. Lalu apakah perjuangan dakwah beliau harus terhenti ketika beliau sudah wafat meninggalkan kita? Tentu saja tidak. Agar apa? Agar Islam dapat tetap hadir di muka bumi ini, agar Islam tidak punah, agar Islam tetap lestari. Terdapat sedemikian banyak perintah Allah dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kita hendaknya melakukan aktivitas dakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Yang paling populer adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan juga ada hadis Nabi yang terkenal, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Lalu yang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah gerakan dakwah ini di tengah zaman yang kondisinya makin hari makin memprihatinkan ini bagi umat Islam? Perhatikanlah kondisi umat Islam di negara ini. Berdasarkan angka statistik pemeluk agama Islam di negara ini, Indonesia, pada tahun 80-an jumlah pengikut ajaran agama Islam sebanyak di atas 90%, bahkan hampir mencapai 95%. Berdasarkan angka sensus tahun 90, jumlah umat Islam menurun mencapai 87,6%. Lalu pada tahun 2000 naik sedikit menjadi 88,2%. Lalu sampai sekarang berdasarkan data terakhir, jumlah umat Islam menurun menjadi 86%. Sementara sebaliknya di belahan bumi lain malah naik secara signifikan. Dari data yang saya pelajari, pada tahun 1970-an jumlah umat Islam hanya sekitar 500 juta jiwa di muka bumi ini. Sekarang mengalami kenaikan yang sangat hebat, mencapai 300%, yaitu mencapai 1,57 miliar jiwa. Tercatat 1 dari 4 penduduk dunia beragama Islam. Di saat pemeluk agama Islam secara global naik secara signifikan, tetapi jumlah penduduk umat Islam yang mayoritas ini di negara Indonesia ini kebalikannya. Yang tadinya 95% malah menurun menjadi 86,7%. Dan juga kita lihat di berita-berita terjadi gerakan deislamisasi di negara-negara Timur Tengah. Mereka ramai-ramai melepaskan identitas keislaman mereka terhadap aturan-aturan keberagamaan. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab mencabut larangan konsumsi alkohol dan larangan hidup bersama sebelum menikah. Arab Saudi tidak lagi mewajibkan bagi warganya yang perempuan untuk memakai hijab, dan juga gerakan-gerakan lainnya yang menunjukkan penurunan kesalehan di negara mayoritas Islam tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan faktor penurunan tersebut? Kalau kita selidiki, setidaknya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar. Kita tahu bahwa gerakan-gerakan sekularisme, liberalisme secara besar telah mengobak-abrik negara ini. Mereka dengan sengaja memvisualkan bahwa Islam dan pengikutnya adalah hal-hal yang menakutkan dan harus dijauhi dengan berbagai macam cara. Di sisi lain, efektivitas dari dakwah yang dilakukan oleh agama lain mungkin lebih mengena, mungkin lebih bisa turun ke masyarakat, sehingga sebagian dari saudara-saudara kita berubah haluannya, merubah kepercayaannya dari Islam menjadi agama lain. Sementara faktor internal sendiri dari umat Islam itu sendiri, yaitu terdiri dari berbagai macam golongan-golongan. Ada orang-orang yang menebarkan kebencian, membawa teror, dan juga ada beberapa pemahaman yang menyatakan bahwa golongan mereka sajalah yang paling benar, yang orang lain itu tidak benar. Sehingga membuat beberapa saudara kita merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak memiliki apa yang mereka percayai sebelumnya di hati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk murtad, memilih agama lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwa metode dakwah itu ada 3 macam, yaitu dakwah bil lisan, yaitu melalui secara lisan langsung menyampaikan kebenaran melalui mulut ke mulut secara langsung. Lalu dakwah bil hal, yaitu melakukan dakwah melalui aktivitas-aktivitas yang bisa membawa kebaikan, yang bisa menjadi tauladan
bagi kita semua. Lalu yang terakhir ada dakwah bil qalam, yaitu melalui tulisan-tulisan. Lalu manakah yang paling efektif di era yang serba digital ini? Tentu kita juga harus mengaca kepada sang juru dakwah paling sukses pada zamannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengajak, tetapi ikut juga melaksanakan apa yang telah diajarkannya. Beliau tidak hanya berdakwah secara lisan, tetapi secara sadar selalu melakukan langsung dan menjadi contoh atas apa yang telah diajarkannya kepada umatnya. Bahkan sudah diakui oleh berbagai-bagai macam tokoh. Di antaranya Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa Islam besar bukanlah karena pedang, tetapi karena bersumber dari kesederhanaan, kebersahajaan, ketaatan, pengabdian para pengikutnya, dan juga keyakinan pada Tuhan dan juga risalah yang dilakukan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan dakwah Nabi Muhammad ini adalah kombinasi yang sangat jitu, yang sangat efektif antara dakwah bil lisan dan juga dakwah bil hal. Nah, inilah yang harus kita tiru dalam kita berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam ataupun kepada orang-orang yang sudah Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bisa melihat langsung banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam di belahan dunia sana. Ketika terjadi peristiwa 11 November, banyak orang-orang di luar Islam ingin mempelajari Islam, ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama teror. Akan tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka takjub bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian dengan ajaran hablum minallah dan hablum minannasnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal inilah yang membuktikan dan membuat jumlah penganut agama Islam di belahan bumi lain mengalami kenaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam masuk ke dalam bumi Nusantara ini, Islam dibawa oleh para pedagang, bukan dibawa atas motif penjajahan seperti agama-agama lainnya yang masuk ke dalam Indonesia ini. Para pedagang dan pendakwah tersebut turun langsung ke lapangan, membantu orang-orang sekitar, memberi makan orang miskin, sehingga orang-orang yang hidup pada zaman itu tertarik untuk memeluk Islam. Nah, dakwah seperti inilah yang harus digalakkan sampai sekarang. Karena mungkin saja dakwah yang dilakukan oleh agama lain itu mungkin saja lebih mengena, lebih efektif. Ketika mereka melihat ada kesusahan di suatu kantong-kantong masyarakat, mereka turun langsung memberikan bantuan, memberikan sembako, memberikan fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Hal ini membuat sebagian saudara kita merasa nyaman hingga akhirnya memilih untuk keluar dari Islam. Mengapa kita tidak melakukan hal yang seperti itu? Jangan hanya kita pandai dalam berkata-kata, menyampaikan kebaikan, tetapi di masyarakat kita tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Maka sebarkan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak harus menjadi orang yang hafal puluhan surat Al-Qur'an, tetapi ini bisa kita lakukan oleh dari kalangan apapun. Kita menjadi contoh, kita tebarkan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Yang menjadi pegawai, jadilah pegawai yang baik, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang jujur, disiplin, sehingga kita bisa dijadikan contoh bagi orang lain untuk bisa diikuti segala hal-hal kebaikannya. Ini harus kita lakukan dalam profesi apapun.